Pernah kepikiran nggak sih kalau rasa insecure kamu itu justru bisa jadi kekuatan terbesar kamu? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar satu mindset yang jujur aja agak revolusioner. Semuanya berdasarkan kisah nyata, dan ini bakal mengubah total cara kamu ngelihat kekurangan diri. Siap-siap ya, karena ini mungkin bakal sedikit menantang apa yang selama ini kamu percaya. Perasaan itu rasa di mana kita ngerasa nggak cukup baik. Entah itu ngerasa kurang, nggak pantas, atau bahkan kayak orang asing. Kedengeran familiar? Nggak. Kalau iya, satu hal yang perlu kamu tahu, kamu nggak sendirian. Ini tuh pengalaman yang manusiawi banget dan hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi dari mana sih sebenarnya datangnya si monster yang namanya insecurity ini? Gini deh, biar bisa ngalahin musuh, kita kan harus kenal dulu siapa dia. Yuk kita lihat akar masalahnya lewat beberapa contoh yang nyata dan spesifik banget dari kisah yang jadi inspirasi kita. Coba deh lihat, sumber-sumber insecure-nya tuh konkret banget. Ini bukan cuma sekedar perasaan ngawang-ngawang. Kita ngomongin hal-hal yang beneran terjadi. Ngerasa kurang tinggi, datang dari keluarga yang ekonominya sulit, atau ngerasa kayak penyusup di sekolah elit cuma karena status sosial. Ini tuh beban nyata yang dibawa tiap hari. Dan seolah beban dari dalam diri itu belum cukup berat, dunia luar seringkali nambahin bumbu. Bayangin deh, kamu pacaran sama seseorang dari keluarga yang super kaya, yang rumahnya ada supir pribadi dan kolam ikan koi. Gimana perasaan kurang kamu nggak makin menjadi-jadi? Perbandingan sosial itu emang pemicu yang kejam banget. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling pentingnya nih. Gimana kalau alih-alih kita sibuk memperbaiki kekurangannya, kita justru ngebalik total cara kita mandangnya. Ini sebuah pendekatan yang rasanya tuh hampir kayak pemberontakan mental. Wah, kamu tuh udah hampir sempurna loh. Sayang banget, kurang tinggi dikit aja. Pernah nggak sih dapat pujian yang modelnya kayak gitu? Komentar yang dibungkus manis tapi jelek. Nusuknya pas banget di jantung rasa insecure kita. Ini tuh cerminan standar masyarakat yang kadang mustahil buat kita penuhi. Dan ini dia jawabannya, cara membalikannya. Bukannya nelan mentah-mentah komentar negatif tadi, respons di dalam kepalanya justru, udah bagus gue dikasih Tuhan segini. Ini tuh pergeseran total, dari fokus ke apa yang kurang, jadi bersyukur sama apa yang udah ada, dari mindset kekurangan ke mindset kecukupan. Intinya tuh ini, kamu punya kuasa buat secara sadar ngambil narasi negatif, entah itu dari orang lain atau dari kepala kamu sendiri, dan membalikannya 180 derajat. Ini bukan soal menyangkal kenyataan ya, tapi ini soal milih sudut pandang mana yang lebih nguatin kamu. Dan contoh ini, wah keren banget sih. Sesuatu yang harusnya jadi sumber rasa malu, aku anak miskin di sekolah orang kaya, justru dibalik jadi sumber kebanggaan, jadi bukti kemampuan. Lihat deh, dengan semua keterbatasan ini, gue tetap bisa ada di sini. Itu kuat banget. Tapi, tunggu dulu. Ada batas tipis kan antara percaya diri sama sombong. Banyak banget yang takut kalau terlalu percaya diri nanti malah jadi angkuh. Oke, mari kita bedah bedanya apa, karena ini penting banget buat dipahami. Coba lihat deh bedanya di sini. Jelas banget. Percaya diri sejati itu lahir dari perasaan penuh. Kamu ngerasa cukup, jadi fokus kamu bisa keluar, bisa ngasih dampak. Nah sebaliknya, sombong itu justru lahir dari lubang kosong di dalam diri. Butuh terus validasi, dan seringkali caranya dengan ngerendahin orang lain biar ngerasa lebih tinggi. Terus tujuannya apa sih? Endgame-nya apa? Nah, saat kita berhasil berhenti terobsesi sama kekurangan kita tuh sebenarnya lagi ngebebasin energi buat sesuatu yang jauh lebih berarti. Ini dia mata uang yang sebenarnya dampak. Lupain soal tinggi badan, status, atau kekayaan. Pertanyaan yang paling penting adalah nilai apa yang kamu kasih ke orang lain. Saat kamu fokus ke sana, rasa hormat yang tulus itu bakal ngikutin. Bukan karena siapa kamu, tapi karena apa yang kamu lakukan. Kutipan ini mengubah kelemahan jadi inspirasi. Ini bukan lagi soal kasihanin gue dong, tapi jadi semacam tantangan yang kuat. Lihat apa yang mungkin terjadi, bahkan dengan titik awal kayak gini. Ini cara mengubah cerita pribadi jadi dampak buat orang lain. Dan pada akhirnya, ini yang bakal terjadi. Saat kamu fokus ngasih nilai, dunia juga bakal fokus sama nilai yang kamu kasih itu. Kekurangan yang dulu kelihatannya segede gunung, pelan-pelan bakal nyusut jadi nggak relevan lagi. Baik di mata kamu maupun di mata orang lain. Oke, semua konsep ini kedengarannya keren banget kan? Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nerapin ini di kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita bikin ini jadi lebih praktis.
Satu hal yang pasti, dunia luar itu bakal selalu ada aja yang menyoroti kekurangan kamu. Suara-suara itu akan selalu ada, entah dari luar atau bahkan dari dalam kepala sendiri. Tapi ingat ini, kamu nggak harus ikutin permainan mereka. Kamu punya pilihan buat nggak berpartisipasi. Nah, ini dia rangkuman langkah-langkahnya. Simple, tapi ya nggak selalu gampang. Pertama, terima dulu faktanya kalau semua orang itu punya sisi plus dan minus. Kedua, buat pilihan yang sadar untuk ngalihin fokus kamu sepenuhnya ke sisi plus kamu. Dan ketiga, pakai kelebihan itu semaksimal mungkin buat ngasih dampak. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Bukan 10 atau 20 kekuatan, tapi cukup satu. Apa satu sisi plus kamu yang bisa kamu pilih untuk kamu fokuskan dan maksimalkan mulai hari ini juga?